Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi Safa, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Pada kali ini, Taman Inspirasi Safa akan membahas tentang unsur nitrogen dan bagaimana peranannya terhadap pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan, perkembangan, dan produksi suatu tanaman ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang sangat menentukan lajunya pertumbuhan dan juga perkembangan satu tanaman adalah tersedianya unsur-unsur hara yang cukup di dalam tanah. Salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh kembangnya adalah unsur nitrogen. Nitrogen adalah unsur kimia yang memiliki lambang N. Elemen nitrogen tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tawar. Nah, sumber unsur hara nitrogen ini bisa kita dapatkan baik di dalam bentuk kimia seperti urea, Za, dan juga amonium sulfat, ataupun dari bahan alami dan juga bahan organik seperti sampah dedaunan, kotoran hewan sapi, urin kelinci, ampas kopi, dan sebagainya. Perlu diketahui peran dan fungsi nitrogen pada tanaman antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan kadar asam amino yang sekaligus protein pada tanah, meningkatkan produksi dedaunan sehingga sangat cocok untuk tanaman sayur mayur, meningkatkan aktivitas organisme dalam tanah penyebab kesuburan, membantu proses sintesa asam amino dan protein dalam tanaman, membantu pertumbuhan vegetatif tanaman, serta memberikan warna pada tanaman, membantu mengolah karbohidrat pada tanaman, dan juga meningkatkan pH tanah yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman. Akan tetapi jika tanaman kekurangan nitrogen, maka juga akan berdampak, yaitu seperti pertumbuhan tanaman akan terganggu atau kerdil. Tanaman tumbuh kurus, kerempeng, daun tua berwarna hijau muda, lalu berubah menjadi kekuning-kuningan. Jaringan tanamannya mengering dan mati, buahnya kerdil, kecil dan cepat masak, kemudian rontok. Produksi daun maupun buah akan menurun, fase pertumbuhannya pun akan melambat. Daun pada tanaman berbentuk pendek, sempit, bahkan ada yang tegak. Akar pada tunas kurang kokoh atau tidak kokoh sama sekali, sehingga menyebabkan tanaman menjadi mudah tumbang dan mati. Kemudian produksi bijinya menjadi sedikit. Pemupukan akan tidak efisien dan efektif karena kemampuan penyerapan tanaman tidak begitu baik. Dalam kasus kekurangan nitrogen ini yang berat akan mengakibatkan kematian pada tanaman. Dengan demikian kita tahu bahwa keberadaan nitrogen sangat penting bagi produksi suatu tanaman, terutama dalam tanaman berbuah dan juga sayur mayur. Selain itu, terdapat pula efek dari kelebihan unsur nitrogen ini bagi tanaman, seperti kualitas buah menurun, yang menyebabkan rasa pahit seperti ketika kita menanam pada buah mentimun. Kemudian produksinya menurun, daun lebat dan pertumbuhan vegetatifnya yang cepat, menyebabkan keracunan pada tanaman, memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan juga biji-bijian, mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH tanah dan merugikan tanaman, karena akan mengikat unsur hara lain sehingga akan sulit diserap oleh tanaman. Kemudian yang terakhir adalah pemupukan menjadi kurang efektif dan efisien. Sobat Taman Inspirasi Safa, kita juga perlu mengetahui dari mana saja kita bisa mendapatkan unsur nitrogen itu. Yang pertama, nitrogen antara lain bisa bersumber dari pupuk buatan pabrik, seperti urea, Za, dan amonium sulfat. Yang kedua adalah dari udara. Udara merupakan sumber nitrogen paling besar yang dalam proses pemanfaatannya oleh tanaman melalui perubahan terlebih dahulu, dalam bentuk amonia dan nitrat yang sampai ke tanah melalui air hujan atau yang bisa diikat oleh bakteri pengikat nitrogen. Kemudian yang terakhir, sumber nitrogen lainnya adalah dari pupuk kandang dan juga bahan-bahan organik lainnya.
Sobat Taman Inspirasi Safa, setelah kita mengetahui bagaimana manfaat dan pentingnya unsur nitrogen untuk tanaman, oleh sebab itu kita bisa membuat pupuk yang kaya akan unsur nitrogen dengan mudah dan yang pasti kualitasnya pun terjamin karena kita membuatnya sendiri. Inilah beberapa caranya. Gunakan kompos. Kompos adalah bahan organik yang telah membusuk atau teruraikan. Tumpukan kompos biasanya mengandung berbagai nutrisi yang menguntungkan. Kompos terdiri dari banyak bahan yang kaya akan nitrogen, termasuk dari sayuran hijau ataupun sayuran-sayuran yang lain, serta buah yang lembab yang akan memasok banyak nitrogen ke tanah yang dipupukinya. Tambahkan bubuk kopi yang dikomposkan. Bubuk kopi dapat langsung dicampurkan ke tanah atau terlebih dahulu ditambahkan ke timbunan kompos. Bubuk kopi mengandung volume nitrogen sebanyak 2%. Walaupun sebagian orang khawatir dengan kandungan asam dari kopi, hal tersebut hanya berlaku pada biji kopi saja. Bubuk kopi yang tinggal setelah diseduh biasanya memiliki pH mendekati netral, yaitu sekitar 6,5 sampai 6,8. Coba untuk memakai kotoran yang telah dikomposkan. Kotoran domba, sapi, merupakan kotoran yang paling banyak mengandung nitrogen, diikuti oleh kotoran unggas dan juga sapi perah. Kotoran hewan yang dikomposkan lebih baik digunakan karena bakteri telah mulai memecah nitrogen ke bentuk yang dapat diserap oleh tanaman, yang artinya bentuknya lebih sederhana. Namun penggunaan kotoran hewan memiliki kelemahan. Kotoran hewan cenderung meningkatkan kandungan garam di dalam tanah, dan penggunaan kotoran hewan sendiri akan meningkatkan pertumbuhan gulma. Gunakan biosolid dan juga kayu. Bahan biosolid dan kayu yang telah diproses seperti bubuk gergaji, serpihan kayu dan limbah got, atau yang perlu diproses sebelum digunakan sebagai pupuk. Itu semua mengandung nitrogen dan bisa digunakan sebagai pupuk. Hanya saja, Anda harus memastikan biosolid yang digunakan sudah diproses. Kalau tidak, pupuk ini akan memberikan lebih banyak risiko dibandingkan manfaatnya. Menanam tanaman menyesuai kadar nitrogen. Tanaman tertentu, misalnya seperti polong-polongan dan semanggi, menyimpan nitrogen di bintil akarnya. Bintil ini melepaskan nitrogen ke tanah secara bertahap selama tanaman masih hidup. Dan ketika tanaman mati, akan meningkatkan kualitas tanah secara keseluruhan. Cukup lemparkan polong-polongan itu ke tanah. Banyak orang menyarankan kacang hijau karena tidak terlalu besar dan juga tumbuhnya cepat. Coba untuk membajak tanah agar mengembalikan nitrogen ke dalamnya. Saat mendiamkan petak tanah, Anda bisa menyebarkan kacang hijau. Kacang hijau jangan dipanen dan biarkan bijinya jatuh ke tanah sebagai penyesuai kadar nitrogen, terutama jika Anda akan menanam tanaman yang banyak makan, misalnya jagung di masa tanam tahun berikutnya. Nah, itu tadi adalah sedikit ulasan dari Taman Inspirasi Safa mengenai peran, fungsi, dan sumber unsur hara nitrogen. Serta bagi teman-teman yang ingin membuat sumber unsur hara nitrogen dengan menggunakan bahan alami, lengkap dengan cara pengaplikasiannya, teman-teman bisa melihat video lengkapnya pada link yang telah tertera di kolom komentar nanti. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Jangan lupa untuk selalu menyertai kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam melaksanakan segala aktivitas kita bisa mendapat kemudahan, kelancaran, dan juga berkah dari Allah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.